Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita diberikan oleh Allah anugerah besar, terutama dalam keinginan dan ketulusan untuk mengkaji ilmu-ilmu, terutama terkait dengan aturan-aturan yang harus kita lakukan, terutama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan menelaah dan mengkaji terkait dengan hal-hal yang menjadi asas dan makna daripada hukum pidana dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada dimensi akidah, ada dimensi syariah, dan ada dimensi akhlak. Jikalau akidah itu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sistem, ketentuan-ketentuan dasar tentang keyakinan, apakah itu terhadap Allah, malaikat, hari kiamat dan seterusnya. Sedangkan syariah terkait dengan hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, ya. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan. Ada kategorisasi, ada yang namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Di sana kita harus mampu menimbang mana perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sini akan diatur dalam syariah Allah. Dan dimensi ketiga adalah akhlak, di mana manusia diberikan tuntunan dan panduan terkait dengan moral, etika, dan susila, di mana nilai-nilai keadaban itu harus muncul dan lahir dari setiap insan sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syariah itu sendiri ada aspek yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum-hukum privat dan hukum-hukum publik, ya. Hukum-hukum privat itu terkait bagaimana persoalan-persoalan individu seperti ibadah, ya, tentang sholat, puasa, hukum tentang pernikahan, ya. Tapi juga ada hukum-hukum yang terkait dengan wilayah publik atau hukum publik, seperti hal-hal yang berhubungan dengan hukum tata negara atau siasat, dan juga terkait dengan hukum pidana atau yang terkait dengan hal-hal yang akan diberikan sanksi atau hukuman dikarenakan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar atau merusak sendi-sendi kehidupan publik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana apa itu hukum pidana dalam Islam. Hukum pidana Islam itu dikenal dalam literatur Islam dikenal dengan istilah fiqhul jinayat atau fikih jinayat. Fikih jinayat ini adalah ilmu hukum Islam yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang nantinya akan diberikan hukuman dikarenakan pelanggaran itu, baik yang bersifat badan ataupun yang berhubungan dengan harta. Nah, saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita ingin menyadari, memahami bahwa di dalam hukum pidana Islam ini atau dalam hukum atau fikih jinayat ini ada hal-hal yang memang itu menjadi sendi-sendi publik yang dimana manusia tidak bisa memberikan argumentasi perubahan-perubahan aturan di sana yang disebut dengan istilah hakullah, ya. Ada istilah hakullah, hak Allah, dan yang kedua hakul ibad. Nah, terkait dengan ini saya ingin memberikan keterangan atau penjelasan beberapa ilmuwan, ya, seperti misalnya Imam Abu Zahra, ya, apa itu yang disebut dengan tindak pidana, ya. Tindak pidana juga sering digunakan kalimat jinayat atau al-jarimah. Nah, al-jarimah itu kata Abu Zahra adalah huwa al-amrul mahzur alladzi yakunu fihi iqabun qarrarahul qada, ya. Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara, ya, yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan, ya. Jadi Abu Zahra ini menekankan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar atau yang tidak boleh dilaksanakan karena ada pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, tetapi pelanggaran itu harus melewati sebuah proses pengadilan, ya. Jadi kalau sholat itu kan pelanggarannya
tidak lewat proses pengadilan. Ya puasa tidak harus pengadilan, tapi ada perbuatan-perbuatan pelanggaran yang menentukan salahnya itu adalah lewat lembaga peradilan. Harus ada alat bukti, ada saksi dan seterusnya. Nah, Imam Al-Mawardi juga memberikan pandangan yang lebih spesifik lagi, ya, bahwa tindak pidana itu adalah, atau al-jarimah adalah mahzuratun syar'iyyatun zajarallahu ta'ala anha bihaddin au ta'zirin, ya. Perbuatan-perbuatan yang mahzurah atau yang dilarang oleh syara', ya, yang diancam oleh Allah dengan hukuman had ataupun dengan hukuman takzir. Nah, karena itu maka saudara-saudara sekalian, dalam konteks jenis atau macam-macam daripada hukum pidana ini dilihat dari sisi pengertian tadi, maka ada 3 bentuk pidana dalam Islam. Pertama, tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana hudud, atau jarimatul hudud, dan ada tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana qisas, dan ada tindak pidana takzir. Nah, ketiga hal ini memiliki memiliki model dan ketentuan yang berbeda. Misalnya tindak pidana hudud, ya, di dalam Islam itu ada perbuatan-perbuatan di mana pelanggaran terhadap terhadap ketentuan itu sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Jadi walaupun pengadilan mengatakan A, itu tidak bisa, ya. Jadi ini merupakan wilayah yang disebut istilah hakullah atau hak Allah. Misalnya zina, ya, zina itu tidak ada tawar menawar, ya. Misalnya suka atau tidak suka, kemudian setuju atau tidak setuju, ya. Jadi kalau dia suka sama suka, kalau perbuatan itu terlarang karena perbuatan di luar pernikahan, maka dia dikenakan had, ya. Jadi had zina itu bukan dikarenakan adanya tindakan pemaksaan atau suka atau tidak suka, tapi karena ada perbuatan pelanggaran terhadap pelanggaran norma susila yang berhubungan dengan perbuatan berhubungan badan antara laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Nah, dalam konteks ini maka tindak pidana zina itu menjadi hakullah, ya. Jadi ada beberapa tindak pidana yang masuk kategori hudud ini, ya, seperti misalnya tindak pidana zina, tindak pidana pencurian, tindak pidana minum-minuman keras, tindak pidana qadzaf, ya, menuduh orang lain berzina, ya. Ini hari ini kan banyak sekali viral-viral, ya. Banyak sekali masyarakat kita yang kadang-kadang belum tentu benar tapi sudah dijudge oleh masyarakat kita secara publik, dan ini sebetulnya terjadi tindak pidana qadzaf secara berjamaah tanpa disadari, tapi ini barangkali tidak kita sadari bahwa ternyata perbuatan memviralkan hal-hal yang belum dibuktikan kebenarannya tapi sudah dihebohkan kemana-mana, ini juga bisa menjadi hal yang jatuh kepada tindak pidana qadzaf, ya, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tapi tidak mampu menghadirkan saksi sebanyak 4 orang, dan ini cukup hati-hati sekali yang harus kita bayar. Kemudian ada tindak pidana misalnya murtad, riddah, ya, riddah ini juga harus dilakukan sebuah kontekstualisasi, ya, karena pada waktu itu memang setiap umat Islam itu adalah jundullah, ya. Jundullah itu artinya tentara Allah. Jadi tindak pidana yang keluar dari tentara itu kan bisa menjadi sesuatu yang membahayakan negara. Maka pada waktu itu riddah ini masuk kategori tidak pidana hudud yang tidak bisa ditawar-menawar, dan ini bisa ada hukuman tersendiri, nanti dibahas pada masing-masing pembahasannya. Kemudian ada tentang hirabah, ya, atau bugot, ya, merongrong atau ingin melakukan disintegrasi, ya, ingin menghancurkan sebuah negara kesatuan, itu masuk pada tindak pidana hudud, ya. Nah, kemudian ada tindak pidana yang berhubungan dengan qisas, ya. Tindak pidana qisas ini terkait dengan bagaimana pembalasan kepada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan badan, apakah itu pembunuhan ataupun pelukaan. Nah, qisas ini berbeda sama yang pertama. Karena apa? Karena tindak pidana qisas ini memberikan ruang dan peluang manusia untuk memberikan yang namanya kemaafan. Nah, jadi masuk wilayah hakul ibad. Hakul ibad adalah sebuah ketentuan hukum di mana ada peluang manusia untuk bernegosiasi
hukuman apa yang bisa, apakah itu dalam bentuk diat, ya walaupun ini disengaja, tapi kalau bisa dimaafkan maka dia bisa bergeser dari hukuman badan kepada hukuman benda, ya itu dia. Jadi di sini kisos ini dalam Al-Quran dinyatakan sebagai walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Karena itu maka jangan dilihat dari si pelakunya saja, tapi lihat juga perlindungan terhadap korban. Ya, karena hari ini hak asasi itu harus dikombinasikan dengan perlindungan kepada pelaku dan korban sekaligus. Ya, jadi karena itu maka ada ruang negosiasi, ruang di mana ketika si pelaku tidak pidana meminta maaf dan dimaafkan oleh si pelaku, karena kan hari ini kita mengembangkan yang nama restoratif justice, dimana kalau bisa sebuah pelanggaran terhadap tindak pidana tadi itu bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus masuk ke lembaga pengadilan, di mana negara terlibat untuk memberikan hukuman di sana. Itu yang pola yang kedua. Dan pola yang ketiga, jenis yang ketiga itu adalah tindak pidana takzir. Takzir ini adalah satu perbuatan yang sifatnya adalah edukatif atau takdib. Ya, jadi ada perbuatan-perbuatan yang pelanggarannya itu hukumannya berbentuk pendidikan, ya apakah itu diasingkan atau apakah dia itu diberikan semacam perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang bisa merubah baik itu mindset, pola pikirnya maupun hati. Makanya seperti penjara misalnya, ya, atau lembaga pemasyarakat itu masuk wilayah takzir, di mana orang itu ingin diadabkan karena faktor orang berbuat salah itu macam-macam. Ya, karena itu maka memanusiakan manusia itu menjadi salah satu tren yang harus kita kembangkan agar hukum itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang ingin menghabisi orang lain, tapi untuk memanusiakan manusia. Nah, disinilah akhirnya waktu kita belajar atau pada saat kita mengkaji fikih jinayat atau hukum pidana Islam ini, kita harus menyadari bahwa Islam itu memberikan pengaturan hukum dalam hal-hal publik itu dalam rangka membangun kehidupan manusia yang lebih maslahat, ya. Dan ternyata hukum Islam itu jangan dipahami sebagai sebuah hukum yang sadis, yang keras, yang intoleran, yang melanggar hak asasi manusia, tapi justru hukum yang melindungi hak-hak dasar manusia. Apa diantaranya? Hak-hak kehidupan, ya, hak-hak berpikir, hak-hak untuk beragama, ya. Karena itu maka pahamilah bahwa kajian atau pendidikan hukum dalam pidana Islam ini merupakan satu modernisasi atau solusi terhadap kebuntuan terhadap sistem hukum yang barangkali selama ini memberikan satu format regulasi yang di sana muncul hal-hal yang tidak adil. Karena memang kan tujuan hukum itu ada terkait dengan bagaimana keadilan harus diwujudkan, yang kedua kepastian harus dilahirkan, dan yang terakhir kemanfaatan harus dimunculkan. Karena itu maka hukum pidana Islam ini tujuannya tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan hukum secara umum. Barangkali sebagai penghantar diskusi atau kajian kita demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.